Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa secara masing-masing. Doa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absen aja dulu kan, biar nanti nggak mengganggu waktu kita belajar. Ivan Wahyudi, Hadir Pak. Birul Walidin Husni, Hadir Pak. Edi Asri, Hadir Pak. Suci Sinta Hayani. Nggak hadir Pak. Kenapa nggak hadir ya? Sakit. Oh, sakit. Ada surat dokter? Nggak ada. Oh, mencurigakan. Baik, berarti kita belajar hari ini. Belajar apa hari ini ya? Desain grafis ya? Ya Pak. Kita masuk desain grafis hari ini. Oke, saya bikin laptop yang sementara. Ada yang udah pernah dengar desain grafis itu apa? Belum Pak. Oh, benar. Ya udah, kita belajar sama-sama hari ini. Kalau ada salah mohon ditegur karena saya juga belajar. Mohon disimak ya. Nanti karena habis kita jelaskan ada kuis seperti biasa, biar nanti gampang kan, biar ada nilai tambahan untuk kalian juga kan, untuk kalian juga bukan untuk saya. Nah, berarti kita belajar hari ini tentang dasar desain grafis. Bisa dibilang dasar desain grafis itu memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, trigonometri, gambar, warna gelap atau terang. Ada yang tahu bahasa Inggris desain grafis? Belum Pak. Desain grafis dalam bahasa Inggris adalah grafik yang diartikan sebagai goresan dan merupakan titik-titik. Seperti TV-TV zaman dulu kan ada tuh TV-TV titik-titik itu yang putih hitam tuh. Itu adalah desain grafis. Itu adalah grafis, bukan desain grafis, maaf, grafis itu yang disebut. Oke, udah paham kan grafis? Belum Pak. Seterusnya kita menjelaskan tentang desain. Desain menurut Althusser diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar. Maksudnya dalam berinteraksi dengan gambar. Itu disebut desain. Ada makna di gambar itu. Paham kan? Setelah itu kita masuk dengan desain grafis. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain grafis. Desain grafis ini menggunakan beberapa elemen untuk membantu dia menarik. Gimana? Maksud untuk lebih menarik. Itu elemen yang pertama, tulisan, bentuk, gambar yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Kan sudah saya bilang tadi, untuk berinteraksi, suatu pesan, menyampaikan pesan dari sebuah gambar yang setelah kita desain. Nah, itu makna dari desain grafis. Sekarang desain grafis komputer.
desain grafis komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam mewujudkan gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Berarti kan di sini desain grafis komputer, gambar yang didesain melalui komputer untuk mencapai sebuah pesan dalam gambar tersebut. Yaitulah desain grafis komputer. Kalau salah nanti bisa di googling di komputer, di internet ya, banyak itu. Baik, sekarang kita maju ke unsur-unsur desain grafis. Ibarat unsur-unsur desain grafis itu semacam orang memasak menu yang spesial. Ada komposisi bahan, ada trik, ada cara meracik yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang sangat lezat. Itu kan. Demikian juga desain grafis ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati para audiens. Unsur-unsur tersebut diantaranya garis line, ilustrasi, ilustrator, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Berarti menggunakan garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur. Berarti ada 6, menggunakan elemen-elemen 6. Oke. Itu untuk unsur-unsur desain grafis. Sekarang garis. Garis merupakan unsur rupa yang terbuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang menjadi suatu. Garis juga diartikan sebagai gabungan titik yang memiliki arah panjang dan ketebalan tertentu. Garis menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 9 garis. Yang pertama, garis tegak. Yang kedua, garis mendatar. Yang ketiga, garis miring. Yang keempat, garis lengkung. Garis kelima, garis berilang. Yang keenam, garis sejajar. Yang ketujuh, garis zigzag. Yang keempat, garis spiral. Yang kesembilan, garis gelombang. Berarti ada 9 garis semuanya. Coba diulang salah satu dari kalian yang saya sebut dari garis-garis yang tadi saya bilang. Ada garis zigzag, ada garis sejajar, dan garis gelombang. Betul. Ada sebagian bagian yang belum terjawab. Nanti itu ada kuis, mungkin ditanyakan di kuis. Itu saya tidak tahu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada beberapa gambar dari garis tersebut. Garis mendatar ya seperti biasa, garis yang mendatar. Garis tegak ya garis tegak. Garis miring, garis miring. Garis lengkung yang melengkung seperti biasa. Garis bersilang ya seperti garis X atau sebagian lain. Garis sejajar, ada 2 garis sejajar di situ. Garis zigzag seperti garis W kalau ditambah kayak gitu. Garis spiral seperti bisa dibilang garis berputar-putar, bisa dibilang garis seperti obat nyamuk yang kita beli biasa itu, yang kan obat nyamuk itu kan bulat kayak gitu yang dibakar tuh. Seperti itulah semacam garis itu. Garis gelombang semacam gelombang air yang di laut, gelombang semut. Itulah beberapa gambar garis yang kita sebut tadi. Sekarang kita bahas tentang ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan melalui goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks interaksi berfungsi untuk menarik perhatian. Yang pertama, untuk menarik perhatian. Yang kedua, merangsang minat membaca terhadap keseluruhan pesan. Berarti di situ pesan yang kita sampaikan dari gambar itu tersampaikan kepada orang itu.
Yang ketiga, memberikan eksplanasi atas pernyataan. Yang keempat, menonjolkan keistimewaan daripada produk. Berarti kita menonjolkan keistimewaan, keunikan atau keindahan, atau bisa dibilang gimana? Dibuat untuk sebagaimanapun menarik sekali. Yang keenam, menangkan persaingan. Itu memenangkan sayembara biasanya kan, menangkan sayembara. Ketujuh, menciptakan suasana khas. Itu menciptakan sebuah produk kita yang berbeda dari orang lain, jangan pasaran gitu. Jadi itu untuk ilustrasi ya, fungsi-fungsi interaksi fungsi untuk ilustrasi. Ada lagi dramatisasi pesan, menonjolkan suatu merek atau semboyan dan mendukung judul ilustrasi dapat berupa gambar, foto maupun grafis. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Yang pertama adalah gambar tangan. Gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunitas grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho dan sebagainya. Berarti di sini pertama digambar dulu pakai tangan, nanti dibantu sama komputer untuk lebih mudah untuk mendesainnya. Yang kedua, foto virtuasi merupakan foto yang dihasilkan oleh teknik fotografi, merupakan kamera. Berarti yang kedua ini fotografer yang dihasilkan oleh fotografer handal. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, atau modifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf tersebut. Ukuran huruf, jenis huruf, tracking, jarak atau huruf yang secara umum, jarak antara dua huruf yang spesifik, dan landing jarak antar basis. Berarti tipografi ini adalah huruf. Di huruf itu ada fontnya, ada fontnya, ada ukurannya juga, dan nanti kita bisa atur semana jauh yang kita perlukan dan kita taruh nanti sebagai untuk lebih menarik. Seperti ini. Ini ada beberapa gambar foto-foto yang dari tulisan. Ini ada apa ini? Ini Illustrator. Warna. Sekarang warna. Warna adalah elemen visual menarik perhatian paling utama. Bila penggunaan pada waktu warna salah, maka kualitas citra keterbacaan pun akan salah. Berarti warna itu sangat perlu dalam sebuah desain grafis, karena dari sebuah warna itu ada makna dari balik warna tersebut. Dan di warna itu ada juga makna, dan di warna itu juga dapat kita buat lebih menarik sebuah produk kita. Seperti ini. Merah, ada kuning, ada biru. Warna sekunder, warna hasil campuran antara dua warna primer. Warna sekunder terdiri dari warna oranye, ungu atau hijau. Berarti merah, kuning atau biru ini bisa dicampur menjadi warna lain nanti. Berarti kalau kita campur merah sama kuning akan jadi orange. Kalau kita campur kuning sama biru akan menjadi warna hijau. Kalau kita campur biru sama merah akan menjadi ungu. Berarti kita harus meracik, karena warna itu harus diracik lagi. Nggak perlu kita beli warna semua gitu, bisa diracik sendiri kayak gitu di rumah.
Warna tersier yaitu warna dari percampuran warna sekunder. Merah dicampur sama hijau akan menjadi coklat kemerahan. Kuning dicampur dengan biru, kuning dicampur sama ungu, coklat keunguan. Biru dicampur sama oranye akan keluar coklat kemerahan. Gelap terang. Kita akan jelaskan tentang gelap terang. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur menangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terang. Ada dua pembagian dalam kategori itu, yaitu low control values, yang berarti menggunakan warna-warna kuning yang kontras. Nah, seperti ini adalah gambar gelap terang. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih memudahkan adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan. Berbeda dalam desain grafis, menggunakan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Nah, di sini ada beberapa gambar tekstur. Di sini kita akan bahas lagi tentang software desain grafis, yaitu yang pertama desktop publishing, yang kedua Adobe Photoshop, yang ketiga Adobe Illustrator, Adobe Insight, CorelDRAW, Macromedia, Adobe Image, dan sebagian bagian lainnya. Masih banyak, bisa dicari di internet, bisa di googling ya. Website, ada juga website, yaitu yang pertama Adobe Dreamweaver, Microsoft Fontpad, Notepad, Adobe Photoshop, Macromedia, Fireworks. Habis itu rendering 3 dimensi, untuk aplikasi untuk 3 dimensi, yaitu Studio Max, Cinema, Maya AutoCAD, Google SketchUp, Lighteffect, Blender, Softmax. Sini adalah beberapa contoh desain grafis. Desain grafis bukan desain gratis, itu camkan. The Beast ini ada lagi, Bang. Ini desain grafis sukses. Berarti untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.